Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta lana an basairina ghishawatal ghiwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsalta syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa syirajan munira. Amma ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita hingga saat ini masih bisa bernafas dan insyaallah dalam keadaan sehat dan juga insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya salat beriringkan salam mari kita curahkan ke hujul alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat memperbanyak bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sedikit dari pidato saya yang berjudul kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala ini yang dimaksud di sini ialah bertobat. Bertobat merupakan syarat utama bagi setiap manusia yang ingin hidup selamat di dunia maupun di akhirat. Sebab dengan taubat itulah Allah dapat menerima kita di sisinya. Demikian pula menyegerakan bertobat juga merupakan keharusan setiap manusia. Sebab manusia tidak dapat mengetahui kapan ajal akan menjemput dia. Bisa jadi kematian tersebut menjemput kita sekarang ataupun besok ataupun lusa, kita tidak ada yang bisa mengetahuinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada umatnya agar segera memohon ampun atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memohon ampun kepada jalan yang Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu meminta ampunan kepada Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Ali Imran ayat 133. Meskipun demikian, ternyata masih banyak di antara umat yang belum mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak orang yang suka melakukan kemungkaran, kemaksiatan seperti meninggalkan sholat ataupun ibadahnya, dan juga melakukan kejahatan, korupsi dan berjudi, menipu orang lain serta minuman keras. Dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan umat manusia dan mereka lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang belum mau bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan beberapa sebab berikut. Yang pertama, ia merasa dirinya tidak pernah berbuat salah, baik itu sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang belum mau bertobat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, ia merasa bahwa dirinya tidak pernah berbuat salah, baik kesalahan yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia serta makhluk lain. Yang menjadi dasar pijakannya bukanlah kitab Allah, melainkan hawa nafsunya sendiri. Sehingga segala perbuatan yang dipandang salah menurut Al-Quran dan dianggap benar oleh dirinya, sepanjang tidak bertentangan dengan hawa nafsunya, itulah sebabnya ia merasa tidak perlu bertobat dan memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya dalam kehidupannya sehari-hari ia berbuat sesuai dengan perintah nafsunya, tak peduli apakah bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ataupun yang bisa meresahkan atau merugikan orang lain.
hawa nafsu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pijakan hidup, sebab sifat nafsu cenderung melakukan keburukan, menimbulkan permusuhan, dan menyebabkan kerusakan. Karena itu, jika kita memperturutkan hawa nafsu kita, maka kita akan terjerumus atau terikut kepada kemungkaran tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, dan di sini saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.